Halo para pejuang hijau di seluruh Nusantara. Selamat datang di channel kami yang akan membongkar tuntas rahasia alam untuk pertanian yang lebih subur, sehat, dan berkelanjutan. Pernahkah Anda melihat rumpun bambu yang menjulang tinggi di pinggir sawah atau hutan? Mungkin kita sering menganggapnya biasa saja, tapi tahukah Anda, rumpun bambu ini adalah harta karun tersembunyi yang memiliki kekuatan luar biasa bagi dunia pertanian? Dan bukan itu saja, dari rumpun bambu inilah lahir sebuah keajaiban yang kini menjadi primadona para petani organik, jamur jakaba yang katanya bisa abadi. Mari kita kupas tuntas fakta-fakta menakjubkan rumpun bambu untuk pertanian kita, selain jamur Trichoderma yang memang sudah dikenal baik. Fungsi pertama dan paling vital dari rumpun bambu adalah sebagai benteng alami untuk konservasi tanah dan air. Lihatlah sistem perakarannya. Akar rimpang bambu itu sangat rapat, kuat, dan menyebar ke segala arah. Ia seperti jaring raksasa yang mengikat kuat partikel tanah. Inilah mengapa bambu adalah tanaman paling ampuh untuk mencegah erosi dan tanah longsor, terutama di lahan miring atau daerah yang rawan bencana. Bayangkan, dengan adanya rumpun bambu di tepian lahan kita, risiko kehilangan tanah subur akibat hujan deras bisa diminimalisir. Tidak hanya itu, bambu juga adalah penyerap air ulung. Saat hujan turun, rumpun bambu dapat menyerap air hingga 90%. Jauh lebih banyak daripada tanaman lain. Kemampuan ini bukan hanya mengurangi runoff atau aliran air permukaan yang bisa menyebabkan banjir, tapi juga mengisi cadangan air tanah kita. Artinya, mata air di sekitar rumpun bambu akan tetap terjaga kuantitasnya, bahkan di musim kemarau panjang sekalipun. Air adalah kehidupan, dan bambu adalah penjaganya. Selanjutnya, rumpun bambu adalah pabrik pupuk alami yang bekerja tanpa henti di lahan kita. Setiap daun bambu yang gugur akan terurai dan menjadi bahan organik superkaya yang secara signifikan meningkatkan kesuburan tanah. Tanah di sekitar rumpun bambu biasanya akan terasa lebih gembur, gelap, dan penuh kehidupan. Dan disinilah keajaiban mikroba berperan. Selain Trichoderma yang sudah kita tahu, serasah dan area perakaran bambu adalah rumah bagi beragam mikroorganisme lokal, MOL, lainnya. Bakteri dan jamur seperti Penicillium dan Aspergillus bekerja sebagai biodekomposer yang mempercepat proses penguraian bahan organik menjadi nutrisi yang siap diserap tanaman. Kita bahkan bisa membuat MOL dari daun dan akar bambu untuk pupuk atau pestisida nabati buatan sendiri. Dan satu lagi yang tak kalah menarik, biochar bambu. Batang bambu yang sudah tidak terpakai bisa kita olah menjadi biochar, semacam arang aktif yang ketika dicampurkan ke tanah, mampu menetralkan tanah asam dan meningkatkan kandungan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan karbon. Ini adalah inovasi yang luar biasa untuk memperbaiki kualitas tanah secara alami. Tapi manfaat bambu tidak berhenti di bawah tanah saja. Batangnya adalah sumber daya serbaguna untuk petani. Bambu itu kuat, fleksibel, dan tahan lama. Bahkan, beberapa jenis bambu memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dari baja. Ini menjadikannya material yang berkelanjutan dan murah untuk berbagai kebutuhan di pertanian. Kita bisa menjadikannya ajir atau tiang penyangga tanaman, pagar kebun, hingga konstruksi gubuk atau gudang penyimpanan hasil panen. Dan jangan lupakan rebung. Tunas muda bambu ini adalah sumber pangan lezat yang bisa diolah menjadi berbagai masakan. Rebung dari jenis bambu tertentu bahkan memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai hasil panen sampingan. Hebatnya lagi, bambu adalah salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Artinya, kita bisa memanennya berulang kali tanpa merusak rumpun induk, menjadikannya sumber daya yang sangat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, setelah kita paham betapa luar biasanya rumpun bambu, sekarang kita akan masuk ke bintang berikutnya yang lahir dari keberadaan bambu, jakaba, atau jamur keberuntungan abadi. Banyak petani menyebutnya pupuk organik cair ajaib yang bisa menyuburkan tanaman kerdil dan melawan penyakit. Pembuatan jakaba ini sangat sederhana dan bisa kita lakukan sendiri di rumah atau di lahan. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, yang paling penting adalah air cucian beras kental atau air leri. Ini adalah sumber nutrisi utama bagi si jakaba. Minimal 3 liter ya. Kedua,
Ini kuncinya, akar bambu yang masih hidup. Ya, beberapa helai akar bambu segar dari rumpun bambu berfungsi sebagai inokulan alami, atau pemancing bagi jamur jakaba untuk tumbuh. Karena memang jakaba ini sering sekali ditemukan tumbuh subur di sekitar perakaran bambu. Ketiga, wadah fermentasi, bisa ember plastik. Cara membuatnya mudah sekali. Masukkan air cucian beras kental ke dalam wadah. Tambahkan beberapa helai akar bambu yang sudah dibersihkan. Jika Anda ingin jakaba super, Anda bisa menambahkan sedikit deda atau terasi sebagai nutrisi tambahan. Ini penting, tutup wadah dengan kain atau kardus, jangan rapat-rapat. Jakaba butuh sirkulasi udara untuk tumbuh. Letakkan di tempat yang teduh, gelap, sejuk, dan jangan sering diguncang. Biarkan selama 14 hingga 21 hari. Bersabar adalah kunci. Dan jika berhasil, Anda akan melihat keajaiban. Jamur jakaba akan mulai tumbuh di permukaan air, menyerupai koral karang berwarna coklat di atas dan kehijauan di bawah. Ini dia jakaba yang siap panen. Lalu, apa sih manfaat jakaba ini untuk tanaman kita? Sungguh luar biasa. Jakaba sangat terkenal efektif untuk memulihkan tanaman yang stunting atau kerdil. Tanaman yang tadinya loyo, setelah disemprot jakaba, bisa bangkit kembali dan tumbuh subur. Selain itu, ia juga diklaim dapat memperpanjang umur tanaman setelah masa panen, serta membantu mengatasi penyakit layu fusarium yang sering menyerang tanaman. Jakaba kaya akan karbohidrat, vitamin B, dan mineral. Semua ini adalah bahan bakar untuk pembentukan hormon tumbuh alami seperti auksin dan giberelin, yang merangsang pertumbuhan pucuk, batang, dan akar tanaman. Dan pastinya, ia juga membantu menyuburkan tanah kita. Yang paling menarik dari jakaba adalah konsep keabadiannya. Jika air jakaba sudah habis terpakai atau mengering, apakah kita harus membuat lagi dari awal? Jawabannya, tidak perlu. Inilah kehebatannya. Ketika air dalam wadah jakaba berkurang atau habis, Anda cukup menambahkan kembali air cucian beras kental yang baru ke dalam wadah yang sama. Jakaba yang sudah tumbuh akan berfungsi sebagai biang atau isolat induk yang akan mempercepat proses fermentasi dan menumbuhkan jakaba baru lagi. Cukup tuangkan perlahan agar tidak merusak koloni jakaba yang sudah ada. Artinya, selama Anda rutin memberinya makanan berupa air leri, Anda akan memiliki stok pupuk jakaba abadi yang bisa diperbanyak terus-menerus. Hemat biaya, ramah lingkungan, dan sangat efektif. Jadi, para sahabat petani, kini kita tahu bahwa rumpun bambu bukan sekadar tanaman biasa. Ia adalah pelindung tanah, penjamin air, penyubur alami, dan sumber daya serbaguna yang tak ternilai harganya. Dan dari keajaibannya, lahirlah jakaba, si pupuk organik cair, abadi, yang siap menjadi sahabat terbaik tanaman Anda. Jangan remehkan kekuatan alam di sekitar kita. Dengan sedikit pengetahuan dan kemauan, kita bisa menciptakan pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jika Anda menyukai informasi ini, jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita wujudkan pertanian yang makmur bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.